Ya, Q&A parenting untuk pertanyaan berikutnya. Hasil sidik jari anak saya visualnya 19% dan 19%, kinestetik 17%. Oh ya, berarti visual tulis teks dan visual gambar masing-masing 19%, kinestetik bodily sama tactile 17 dan 18%, tapi auditory linguistiknya hanya 10%. Apakah ini perlu ditingkatkan kemampuan auditory linguistiknya, atau kami lanjut mendukung belajar visual dan kinestetik? Pada prinsipnya orang tua lebih baik ya mengikuti gaya belajar anak yang memang Tuhan ciptakan demikian. Jadi kalau dia visualnya 9%, saya paling enak itu ya, paling gampang ya kan. Memang paling banyak belajar itu kan membaca tulisan, membaca gambar. Udah, biarkan aja dengan kemampuan itu nggak banyak masalah ya. Yang paling banyak masalah itu kan anak gaya belajar misalnya kinestetik, nggak bisa diem kan gitu kan, masalahnya mengganggu yang lain. Atau auditory dia harus teriak-teriak. Kayak visual, kayak belajarnya udah visualnya 19%, udah bersyukur dah gitu ya. Anak saya nomor 1 itu gaya visual, udah baca di kamar, diem, nggak ganggu yang lain, dapat ranking 1, dapat beasiswa. Apalagi sudah visual tambah melankolik, perfeksionis, udah itu anak yang anak anugerah itu ya. Udah kinestetik, hiperaktif lagi, sanguin lagi, nggak bisa diam kesana kemari, udah. itu bertumpuk-tumpuk namanya. Tapi kalau sudah visual gitu ya, melankolik, nggak banyak ngomong, perfeksionis, mau sekolah maunya terbaik, memberi yang terbaik, ya disiplin tepat waktu, udah itu anak kasih karunia ya. Anak saya pertama seperti itu gitu ya, sudah visual, melankolik lagi, perfeksionis. Sudah sampai saya bilang sama istri, punya anak 10 begini nggak repot. jadi menurut saya yang linguistiknya nggak usah ditingkatin, nggak apa-apa ya. Toh dengan kepentingannya sebenarnya adalah untuk bagaimana belajar paling efektif. Dengan auditory 10% pun itu nggak masalah ya. Dan nanti kalau dia mendengar dia akan tangkap juga. Cuma dia akan lebih senang membaca gitu ya, atau melihat gambar. Mungkin bisa juga dikombinasi, banyak orang yang kalau visualnya kuat banget, tapi terutama visual gambar ya, bukan visual tulisan. Jadi sama-sama visual tulisannya rendah banget, tapi visualnya gambar kuat banget gitu. Udah dia sukanya lihat YouTube gitu. Digabung apalagi juga sama auditorinya lebih tinggi gitu ya. Tapi visual gambarnya tinggi banget, karena ada anak yang ini kan visualnya baik teks ataupun gambar sama-sama 19%. Ada yang visual gambarnya sampai 25%, tapi visual tulisannya rendah banget. Itu ada. Jadi dia melihatnya apa? Lihat YouTube. Paling senang lihat YouTube. Supaya dia bisa melihat dengan lebih jelas. Nah, saya lanjut tambah satu pertanyaan. Satu lagi, saya gabung jadi satu. Pak, anak saya kurang fokus belajar, maunya pegang-pegang apa yang ada di dekatnya. Sebaiknya saya sebagai orang tua membiarkan saja atau menegur supaya duduk tenang. Nah, yang suka pegang-pegang itu sebenarnya termasuk yang kinestetik, karena kinestetik itu belajar dengan semua panca inderanya. Hanya dengan melihat nggak puas rasanya kalau belum dipegang, gitu ya. Misalnya gurunya kalau yang lain itu ini pisang, gitu ya. Dilihat juga udah kelihatan gitu. Kalau kinestetik maunya dipegang, kayak gini pisang. Gitu. Jadi dia maunya sambil dipegang, gitu ya. Jadi kalau kinestetik itu minimal 2 panca indera. Dengan tulisan, dengan lihat dan dengar, atau lihat dan pegang, ya semuanya pengen dipegang. Kalau anak begini kalau dibawa ke museum gitu, waduh semuanya dipegangin. Nah, yang repot kalau ada banyak tulisan, dilarang pegang, menderita dia. Jadi memang anak kinestetik itu senang dengan belajar yang pakai alat peraga atau pakai bergerak atau pakai praktek. Nah, mungkin waktu belajar SD, SMP, SMA nggak masalah ya, dia akan dikuat-kuatin untuk dengan cara belajar yang lain seperti yang di kelas. Tapi nanti waktu kuliah, nah yang penting anak-anak seperti ini memang harus ngambil jurusan-jurusan yang banyak prakteknya, ya jurusan teknik gitu ya. Yang pasti jangan jurusan-jurusan bahasa, sastra, sejarah yang banyak baca bisa stres itu anak. Jadi anak seperti ini, nah paling kalau Pak saya biarkan atau saya tegur. Paling ditegur kalau pegang-pegangnya itu merusak atau mengganggu atau memang dilarang. Ya, kan misalnya
pergi ke toko gitu ya, pecah belah gitu ya, memang ada tulisan pecah berarti membeli, atau ke museum yang memang dilarang pegang gitu ya. Nah itu hal seperti itu kita harus ajari anak untuk jangan pegang, jangan pegang, jangan pegang. Jadi anak seperti ini memang harus pendampingan yang kuat. Sudah kinestetik ditambah dengan hiperaktif, lari sana, pegang sana, lari sana, pegang sini. Nah tentu harus dilatih ya, dilatih bisa kok. Semua orang, semua perilaku itu bisa dilatih. Cuma kalau memang sudah gayanya seperti itu butuh waktu yang lebih. Jadi bukan berarti dibiarkan, tapi bisa diterapi, terutama hal yang mengganggu. Paling nggak bisa diarahkan kan, misalnya dia diberikan sesuatu mainan yang memang akan banyak menggunakan aktivitas tangan. Itu akan mengurangi keinginan dia untuk pegang-pegang yang lain. Ya, seperti misalnya muter-muter kotak gitu ya. Jadi dia punya kegiatan dengan tangannya. Itu bisa membantu keinginan dia untuk pegang-pegang yang dilarang memegang.